Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Akreditasi bukan sekedar dokumen loh. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Apa itu? R itu regulasi, D itu dokumentasi, O itu observasi, W wawancara, dan S simulasi. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal tersebut, meliputi melihat dokumen regulasi yaitu SK atau surat keputusan, pedoman dan panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi atau pelaksanaan. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf puskesmas, rumah sakit, atau klinik, atau dokter praktek mandiri dan dokter gigi praktek mandiri, pasien, atau sasaran program untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi ini dibangun untuk itu semua. Ada pemahaman tentang regulasi internal, SK, pedoman, panduan, dan SOP. Ada dokumentasi pelaksanaan. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat Sehat, video saya yang ke-191 ini akan membahas MFK atau Manajemen Fasilitas Kesehatan. Sebelum melihat video 191 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 1, video 20, persyaratan puskesmas, video 22, persyaratan bangunan puskesmas, video 23, persyaratan prasarana puskesmas, video 24, persyaratan peralatan puskesmas, alat medis UKM dan alat medis UKP dan alat non-medis. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau MFK. Apa sih itu? Sobat Sehat, pengelolaan fasilitas dan keselamatan untuk menjamin berfungsinya kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan efisiensi dari fasilitas dan lingkungannya bagi pasien, pengunjung, karyawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ini kita lihat ada statement yaitu Facility Management atau FM is a profession that encompasses multiple disciplines to ensure functionality, comfort, safety, and efficiency of the work environment by integrating people, place, process, and technology. Ini adalah diambil dari International Facility Management Association. Atau manajemen fasilitas adalah aktivitas meliputi berbagai disiplin. Ada beberapa tujuan dari yang ini bisa dilihat di video ya. Manajemen fasilitas dan keselamatan itu meliputi 1. Keselamatan dan keamanan. 2. Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya. 3. Manajemen emergensi atau kedaruratan. 4. Pengamanan kebakaran. 5. Peralatan kesehatan. 6. Sistem utilitas atau prasarana. 7. Pendidikan dan pelatihan kesehatan. Pertama, keselamatan dan keamanan. Untuk memahami tentang keselamatan dan keamanan, kita akan membahas tentang K3 berdasar Permenkes RI nomor 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Fasyankes. Keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut K3 di Fasyankes adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan agar sehat, selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk
yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja. Kedua, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya atau B3. Bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Kita akan membahasnya berdasar beberapa peraturan, yaitu 1 PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 2. Peraturan Menteri LHH RI nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Peraturan lain termasuk peraturan pengelolaan limbah medis di masa pandemi COVID-19. 3. Manajemen emergensi atau kedaruratan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kita akan membahas manajemen kebencanaan berdasarkan PPRI nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pandemi COVID-19 di Indonesia itu ditetapkan sebagai bencana non-alam dan kita sudah membahasnya pada beberapa video terdahulu, yaitu video 40 sampai beberapa video berikutnya. 4. Pengamanan kebakaran. Proteksi kebakaran pasif adalah suatu teknik desain tempat kerja untuk membatasi atau menghambat penyebaran api, panas, dan gas baik secara vertikal maupun horizontal untuk mengatur jarak antara bangunan, memasang dinding pembatas yang tahan api, menutup setiap bukaan dengan media yang tahan api atau dengan mekanisme tertentu. Proteksi kebakaran aktif adalah penerapan suatu desain sistem atau instalasi deteksi, alarm, dan pemadam kebakaran pada suatu bangunan tempat kerja yang sesuai dan handal, sehingga pada bangunan tempat kerja tersebut mandiri dalam hal sarana untuk menghadapi bahaya kebakaran. Pembahasan proteksi kebakaran berdasarkan 1 Peraturan Menteri PU nomor 26/PRT/M tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan, gedung, dan lingkungan. 2. Instruksi Menaker nomor INS.11/M/BW tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. 5. Prasarana di puskesmas termasuk di dalamnya adalah sistem utilitas. Berdasarkan Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas pasal 11 ayat 4 halaman 11, prasarana puskesmas paling sedikit terdiri atas 1. Sistem penghawaan atau ventilasi, 2. Sistem pencahayaan, 3. Sistem air bersih, sanitasi dan higiene, 4. Sistem kelistrikan, 5. Sistem komunikasi, 6. Sistem gas medik, 7. Sistem proteksi petir, 8. Sistem proteksi kebakaran, 9. Sarana evakuasi, 10. Sistem pengendalian kebisingan, dan 11. Kendaraan puskesmas keliling. 12. Selain kendaraan puskesmas keliling, puskesmas dapat dilengkapi dengan ambulans dan kendaraan lainnya. Prasarana di klinik termasuk di dalamnya adalah sistem utilitas. Berdasarkan Permenkes RI nomor 9 tahun 2014 tentang klinik, pasal 8 tentang prasarana ayat 1 dan 2 halaman 6, prasarana klinik meliputi A. Instalasi sanitasi, B. Instalasi listrik, C. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, D. Ambulans khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap, dan E. Sistem gas medik, F.
sistem tata udara, G, sistem pencahayaan, H, prasarana lainnya sesuai kebutuhan. Sarana dan prasarana klinik harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. 6. Peralatan kesehatan. Peralatan kesehatan di puskesmas berdasarkan lampiran Permenkes RI nomor 43 tahun 2014 tentang puskesmas bab 5 persyaratan peralatan puskesmas non perawat inap dan puskesmas rawat inap halaman 62 sampai dengan halaman 126 meliputi alat medis dalam gedung atau layanan UKP dan alat medis luar gedung atau untuk layanan UKM maupun alat non medis untuk A. Ruang pemeriksaan umum pada halaman 62, B. Ruang tindakan atau dan rawat ruang gawat darurat halaman 66, C. Ruang kesehatan ibu, anak atau KIA, KB dan imunisasi pada halaman 72, D. Ruang persalinan pada halaman 79, E. Ruang rawat pasca persalinan pada halaman 85, F. Ruang pemeriksaan khusus pada halaman 87, ruang kesehatan gigi dan mulut pada halaman 89, ruang komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE pada halaman 92, ruang ASI pada halaman 94, ruang laboratorium pada halaman 95, ruang farmasi pada halaman 97, ruang rawat inap pada halaman 99, ruang sterilisasi pada halaman 102, ruang penyelenggaraan makanan atau dapur atau pantry halaman 102, dan alat tambahan untuk dokter layanan primer atau puskesmas sebagai wahana pendidikan dokter layanan primer pada halaman 104. Kemudian jaringan pelayanan puskesmas yaitu puskesmas keliling pada halaman 105, puskesmas pembantu pada halaman 108, praktek bidan desa pada halaman 112, peralatan untuk pelayanan luar gedung puskesmas yaitu meliputi kit keperawatan kesehatan masyarakat atau PHN kit pada halaman 116 yang minimal 2 kit per puskesmas. Kedua, kit imunisasi pada halaman 108 minimal 2 kit per puskesmas. Ketiga, kit UKS atau set penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah pada halaman 118 minimal 2 kit per puskesmas. 4. Kit UKGS pada halaman 119 minimal 2 kit. 5. Kit bidan halaman 121 sesuai jumlah praktek bidan desa. Kit bidan digunakan untuk pemeriksaan antenatal, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatus. Kemudian yang berikutnya adalah kit posyandu pada halaman 112 sesuai jumlah posyandu di wilayah kerja puskesmas. Ketujuh, kit sanitarian pada halaman 123, kit kesehatan lansia atau kit posbindu PTM pada halaman 124, kit stimulasi deteksi dini intervensi dini tumbuh kembang atau SDIDTK pada halaman 126. Catatan untuk seluruh peralatan adalah: pertama, daerah tertentu yang belum tersedia aliran listrik 24 jam dapat menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama. Kedua, penamaan set atau kit tidak terikat dengan program tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menunjang program lain yang menggunakan peralatan yang fungsinya sama. Ketiga, pencatatan dan pelaporan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebijakan program terkait serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan kesehatan di klinik sama dengan yang ada di puskesmas sesuai dengan jenis layanan yang disediakan, baik layanan dalam gedung maupun layanan luar gedung. Demikianlah Sobat Sehat, di video 191 ini kita telah membahas MFK atau Manajemen Fasilitas dan Keamanan. Sobat Sehat akan membahas secara lebih mendalam tentang masing-masing yang ada dalam MFK pada video-video berikutnya. Kita akan bertemu di video 192 untuk membahas MFK dalam standar akreditasi puskesmas dan klinik berdasarkan Permenkes nomor 46 tahun 2015. Tentu nanti kalau ada perubahan
kebijakan, kita juga akan membuat video-video baru. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.